bergerak, wujudkan merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo semuanya, perkenalkan saya Sarnia Latif, CGP Angkatan 7 Kabupaten Banggai Kepulauan. Di sini saya akan mengadakan praktek coaching praobservasi. Di sini saya akan mengobservasi rekan saya, teman sejawat saya yang bernama Ibu Nuraini. Ibu Nuraini, dia ini merupakan wali kelas 1 di sekolah SDN Pembina. Oke, untuk lebih jelasnya silakan simak video selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk observasi yang mana ini merupakan kegiatan saya ini berkolaborasi. Mulai ya Bu. Oke. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik Bu, karena suasana cukup Cerah ya, Iya. cerah wajah-wajah kita. Oke, jadi mendukung ya, mendukung hangatnya kebahagiaan. Ya. Maaf ya Bu, besok kan kita akan melaksanakan supervisi akademik. Saya ditugaskan untuk supervisi itu di bagian supervisi kelas. Sebelum dilaksanakan supervisi ini, kita lakukan dulu pertama kita bincang dulu tentang ide dan tujuan, dan kita saling berbagi ilmu dan pengalaman. Mungkin saya punya pengalaman, saya bisa bagi ibu dan ibu juga mungkin juga bisa share ke saya atau ibu karena kita selesaikan bersama, kita sharing saja ya Bu ya. Mungkin ada manfaatnya saat diskusi. Bagaimana, apa Ibu setuju? Iya Bu, saya sangat setuju karena menurut saya ini sangat bermanfaat. Tadi kita seorang pendidik seperti saya ini, saya juga ingin belajar. Ya. Nah, maaf ya Bu ya. Kalau boleh tahu, nanti kalau materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti pada saat di supervisi? Ya, kebetulan saya kan wali kelas 1, maka materi yang akan saya sampaikan pada saat supervisi yaitu materi tentang bagaimana cara menerapkan pembelajaran, yaitu tema di kelas 1, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia, karena di kelas 1 itu memang penerapan bahasa Indonesia terutama bagian literasi masih agak susah, masih agak kurang. Jadi istilahnya gampang-gampang susah. Maksudnya gampang-gampang susah itu bagaimana ya Bu? Iya, maksudnya seperti ini Bu. Maksudnya literasi itu saya katakan gampang karena hanya bagian membaca. Akan tetapi susahnya itu bagaimana cara penerapannya ke siswa agar mereka itu bisa membaca. Apalagi di kelas 1 itu masih ada yang belum bisa membaca dan menulis juga. Karena bakat karakteristik anak sih berbeda-beda. Ada yang suka membaca, akan tetapi tidak mau Menulis. Iya, Suka menulis tapi tidak mau Iya. membaca. nah itu menjadi kendala bagi saya. Ya memang bisa jadi penjelasan apalagi yang masuk ya. Iya. Ada kendala terutama ini menulis, apalagi membaca, mengenal huruf mungkin masih ada ya yang belum mengenal huruf semuanya walaupun dari TK dari PAUD tapi masih ada yang belum paham. Nah, langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan pada saat supervisi? Tentunya langkah-langkah yang saya lakukan pertama saya lakukan sesuai dengan PPT yang saya buat.
dengan strategi ini ibu merasa berhasil dalam pembelajaran Iya, sepertinya begitu. Karena strategi ini saya melihat anak-anak sangat antusias dalam belajar. Mereka selalu bersemangat untuk belajar. Seperti itu. Maaf ya Bu, dari segi mana ibu melihat bahwa anak-anak itu antusias dalam belajar? Saya melihat di dalam kelas itu mereka aktif belajar karena strategi yang saya lakukan itu belajar sambil bermain. Maksudnya bermainnya itu bukan bermain kejar-kejaran, tetapi dalam bentuk bermain kartu buku, dan mereka suka, mereka merasa senang Belajar sambil bermain. belajar sambil bermain. Maka dalam hal proses pembelajaran itu terjadi timpalan. Ya, mereka berani bertanya dan mereka berani menyampaikan Iya. Maksudnya di sini mereka itu bisa menyampaikan dirinya bagaimana itu? Maksudnya ya mereka dengan sendirinya mengatakan, Bu, saya mau tulis ini, Bu, saya mau baca ini, Ibu, saya mau membaca dengan si A yang biasanya kurang aktif dengan metode itu, dengan media yang saya laksanakan. Kemudian yang lain, Ibu, saya mau menulis sambil membaca. Aktif ya Iya, pada sudah saat aktif. Iya. proses pembelajaran itu belajar sambil bermain, Iya. apalagi bermain kartu, Iya. menyebutkan huruf atau suku kata. Mereka senang dengan Sebenarnya dengan adanya media ini Iya, yang iya, dilaksanakan. Oke, baik. Itu merupakan strategi yang bagus. Terus apalagi yang ibu lakukan sesuai dengan RPP yang ibu buat? Nah, setelah dengan RPP yang saya buat, setelah melakukan kegiatan ini, saya lanjut dengan penutur. Nah, dengan melakukan refleksi pembelajaran, menanyakan kepada siswa bagaimana pelajaran hari ini. Iya, seperti itu. Oke, baik. Tadi ibu sudah bercerita tentang strategi pembelajaran yang dilakukan. Ini merupakan hal yang menarik bagi saya karena saya juga pernah jadi wali kelas 1 selama 8 tahun. Jadi saya juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang ibu katakan tadi, yang ibu jelaskan tadi. Saya bagi kelompok, kemudian menggunakan media, kemudian tanya jawab, kemudian berdiskusi. Memang strategi ini saya melihat alhamdulillah ada peningkatan kalau kita terapkan di kelas, karena saya terus terang 8 tahun di kelas 1 Bu, jadi memang di kelas 1 banyak tantangan, tapi jika kita hadapi tantangan itu dengan baik, kita menemukan trik-triknya, kita mencari solusinya, tentunya kita akan temukan terangnya itu. Kemudian memang masalah media itu memang luar biasa kalau menurut saya, karena menarik banyak anak-anak belajar strategi yang dilakukan ini, senang anak-anak dalam proses pembelajaran ya. Oke, baik Bu, dari perbincangan kita yang tadi yang cukup panjang lebar, kemudian yang mana Ibu sudah menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nanti, persiapan observasi, persiapan pembelajaran besok nanti. Nah, apakah dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti kira-kira ada masalah yang akan muncul pada saat proses pembelajaran? Ya, mungkin sih ada anak-anak yang kurang fokus dalam pembelajaran di kelas. Apalagi siswanya banyak Siswanya banyak, sekitar berapa siswanya? 30 siswa. Luar biasa ini. Saya anggap ibu guru yang hebat karena bisa menangani satu kelas itu, bisa menangani sekitar 30
siswa di kelas 1, 35 siswa, waduh, dengan anak-anak yang berbagai karakter, super aktifnya luar biasa. Saya anggap memang itu hebat luar biasa. Nah, dengan adanya strategi-strategi di kelas, maka siswanya cukup banyak karena ada yang, tapi ada juga yang kurang menyimak cara saya menjelaskan. Karena saat saya menjelaskan, namanya juga siswa kelas 1. Jadi dalam kelas itu memang tidak terkontrol keseluruhannya. Iya, mungkin itu masalah yang akan terjadi nanti dalam proses pembelajaran di kelas. Ya memang namanya siswa kelas 1 memang masih super aktif dan masih banyak bermainnya dan belajar. Ya itu tetap semangat ya Bu ya. Jangan mudah kendor menghadapi siswa, apalagi siswa kelas 1. Jadi kita harus tetap semangat, bisa sama-sama saling mendukung. Kemudian apalagi di kelas 1 ya Bu ya, banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembelajaran. Oke, ya dari permasalahan tadi yang disebutkan, apa yang akan direncanakan nanti? Maksudnya strategi apa lagi yang akan direncanakan untuk bisa menangani masalah-masalah itu? Ya, saya akan melakukan strategi pembelajaran seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Saya akan membagi kelompok dan saya juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Ya itu strategi yang dilaksanakan itu ya memang strategi yang bagus kalau menurut saya, apalagi itu pembelajaran berdiferensiasi. Memang pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan dan bakatnya siswa itu ya. Memang dalam kelas itu tidak semuanya siswa mempunyai bakat yang sama. Kemudian apalagi minat ya Bu ya. Tentunya masing-masing punya minat dan bakat. Jadi memang dalam proses pembelajaran itu memang harus dilakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Ya Ibu, itu sangat bagus, benar apa yang Ibu akan melakukan. Itu sangat bagus sekali. Semoga Ibu berhasil ya Bu ya. Kita terus belajar dan berusaha. Iya, Ibu kan sudah menjelaskan dari proses pembelajaran yang akan dilakukan sampai menangani masalah nanti yang akan terjadi pada saat proses pembelajaran. Nah, selanjutnya tanggung jawab yang bagaimana yang akan Ibu lakukan nanti. Dan Ibu sudah menjelaskan semua dari dulu proses pembelajaran, kemudian sampai menangani masalah-masalah di kelas. Selanjutnya tanggung jawab yang bagaimana yang akan Ibu lakukan nanti. Ya, semoga setelah kegiatan ini terlaksana, semoga saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Kemudian lebih banyak ide-ide kreatif yang berpotensi kepada siswa yang pilihan, dan terus belajar mencari strategi-strategi baru dalam pembelajaran yang mendatangkan minat dan menarik bagi anak-anak khususnya di kelas 1. Iya. Dan kemudian agar mereka semakin tertarik dalam belajar, khususnya di literasi. Iya, Memang literasi itu sangat penting. sehingga mereka bisa dapat membaca, menulis, dan semoga saya bisa menjadi teladan bagi guru-guru. Amin, amin. Tetap semangat ya Bu ya. Iya. Memang kita harus tetap belajar dan belajar. Saya pun masih terus belajar itu, belajar mendatangkan ide kreatif agar suatu proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan tentunya mencapai tujuan yang akan dicapai. Yaitu keberhasilan. Saya akan selalu mendorong Ibu dalam proses pembelajaran agar apa yang diinginkan akan tercapai. Kemudian nanti kalau tercapai begitu berarti tentunya kita kan yang senang berhasil, ya dikatakan berhasil. Dan semoga yang
lainnya. Oke, nah kita kan sudah berbincang-bincang panjang lebar dan Ibu sudah menjelaskan pandemi berdunia. Mudah-mudahan Ibu bisa melakukan yang terbaik pada saat supervisi akademik khususnya di kelas dalam proses pembelajaran nanti. Semoga anak-anak juga mendukung Ibu ya. Amin, amin. Semoga anak-anak juga mendukung. Saya yakin Ibu, saya yakin anak-anak pasti mendukung karena rencana yang Ibu lakukan ini nanti sangat bagus dan pasti anak-anak akan senang dan suka akan dan mereka itu terlihat aktif dalam proses kegiatan itu pasti bisa karena apalagi menggunakan media mereka sangat apalagi menampilkan konten-konten yang luar biasa memang Ibu hebat keren. Semoga setelah selesai kegiatan ini semakin keren dalam penerapan dan pembelajaran di kelas ya, apalagi penerapan pembelajaran berdiferensiasi di mana karena konten-konten yang luar biasa apalagi konten-konten yang menarik bagi siswa ya berbakat tingkat tokoh video apa menyanyi ya. Oke, semoga kita sukses bersama. Karena kita sudah berbicara panjang lebar, Ibu sudah menyampaikan hasil persiapan besok. Nah, percakapan kita cukup sampai di sini. Semoga pengetahuan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya yang untuk berbincang-bincang dengan saya, saling berbagi. Semoga bermanfaat. Saya saling mendukung, tidak saling mendukung, Ibu juga mendukung saya yang berkolaborasi. Semoga apa ini sama-sama berbeda. Oke, terima kasih semuanya. Cukup sekian video praobservasi bersama saya Sarnia Alatin dan Ibu Nuraini N. Amali. Sampai ketemu di video observasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.